Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 13. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hekian yang sudah sampai di tempat itu, dirinya pun kini akan membantai para Asura dan akan membunuh mereka semua menggunakan tombak pedang miliknya. Tapi para Asura ini tidak takut sama sekali dengan Hekian, dan kini si botak yang suka makan mie dirinya pun langsung melompat dan akan menghajar Hekian menggunakan senjata miliknya. Dan tiba-tiba saja dia pun kini langsung memukul Hekian, tapi masih bisa ditahan menggunakan tombak pedang milik Hekian. Si botak pun kini langsung mengatakan pada Hekian bahwa kepala dari para dewa benar-benar bagus untuk dijadikan sebuah pajangan. Dan saat ini si botak pun menyatakan bahwa dirinya yang akan menjadi lawan dari Hekian ini. Mendengar kata-kata dari si botak, Hekian pun kini langsung menggunakan kekuatan segelnya yang membuat si botak menjadi terkejut, karena segel ini memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang dan membuat si botak terlempar dan menjauh dari tubuh Hekian. Dia pun kini juga merasa silau, dan tiba-tiba saja sebuah anak panah kini langsung menancap di tubuhnya. Hal ini membuat Hekian menjadi terkejut, dan si botak pun kini terjatuh tidak berdaya. Ternyata anak panah itu dilancarkan oleh teman dari Hekian yang baru saja tiba di tempat itu. Teman Hekian ini juga merupakan bagian dari 13 dewa surga. Dia bernama Shinya. Dia mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini untuk membantu Hekian. Kemudian Hekian pun kini langsung bertanya, "Bukankah kamu harus menjaga surga? Kenapa kamu malah datang di medan pertempuran?" Shinya pun mengatakan bahwa situasi militer saat ini telah berubah. Tidak hanya Shinya pun yang datang ke tempat itu, tapi 13 dewa surgawi yang lain juga telah tiba. Para anggota 13 dewa surgawi yang lain datang ke tempat ini juga akan berperang melawan Asura. Apalagi saat ini Kaisar Scythian juga berada di tempat ini, dan bertarung di depan Kaisar akan membuat dirinya mendapatkan promosi yang menguntungkan, kata si baju ungu. Hekian pun kini menjadi terkejut karena ternyata Kaisar Scythian juga telah datang dan akan berperang langsung di medan peperangan melawan Asura. Dan benar saja, kini kapal dari Kaisar Scythian sudah berada di medan perang. Rakyat Asura dan semua prajurit surgawi yang melihat kedatangan dari Scythian, mereka pun menjadi terkejut, karena ini adalah pertama kalinya Kaisar surgawi datang dan bertempur langsung dengan para Asura. Kaisar Scythian datang ke tempat itu bersama dengan Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Selatan, dan juga Jenderal Surga Barat. Jenderal Surga Barat pun langsung mengatakan bahwa dirinya tidak sabar lagi untuk melawan para Asura. Dan Kaisar Scythian pun kini juga langsung berkata, "Inikah tanah Asura? Dan ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk kalian menyerah. Jatuhkan senjata, berlututlah dan memohon untuk keselamatan kalian padaku." Kaisar Scythian pun kini langsung mengangkat pedang surgawinya. Dia pun kini langsung mengarahkan pedang surgawi itu ke langit dan berteriak, "Jika kalian terus menghadapi diriku, maka aku akan menghadapi kalian juga, dan kalian semua akan binasa di bawah pedang surgawi milikku. Kalian akan berubah menjadi abu dan beterbangan di tempat ini." Para prajurit surgawi kini menjadi senang karena Kaisar Scythian telah turun langsung ke medan pertarungan, karena ini pasti akan menjadi sebuah hal yang baik untuk para dewa. Kaisar Scythian pun kini langsung berkata pada Asura agar para Asura ini segera menyerah dan berlutut di hadapan Kaisar Scythian. Dan kini terlihatlah si botak
yang tadi terkena anak panah, dia ditolong oleh Fujiyama. Dan Fujiyama pun kini langsung menanyakan bagaimana keadaannya. Si botak pun menjawabnya baik-baik saja. Itu hanyalah sebuah panah yang kecil. Wangu yang sudah terlihat terluka parah oleh serangan dari Hekian, dirinya pun kini langsung berkata, tampaknya Raja Surga ini terlihat sangat bodoh. Apakah dia tidak pernah tahu bahwa Asura itu tidak pernah mati di dalam pertempuran, dan Asura juga tidak akan pernah berlutut. Wangu pun kini juga langsung berdiri dan mengaktifkan jiwa tempurnya. Hal ini membuat si botak dan Fujiyama menjadi terkejut. Begitu juga dengan Hekian. Shinya yang mendengar perkataan dari Wangu itu, dirinya pun kini menjadi bersemangat dan akan segera membunuh Wangu. Begitu juga dengan dua dewa lainnya. Dan mereka bertiga pun kini terlihat akan mengeroyok Wangu sampai mati. Kita langsung berpindah ke Gunung Tianyu. Di sana Dewa Rulai masih terlihat bersemedi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan datanglah Dewa Sasin yang langsung berada di hadapan dari Dewa Rulai. Dewa Sasin pun langsung berkata, jadi kamu ada di sini Rulai. Aku mendengar bahwa kamu sedang terluka. Dewa Rulai pun kini langsung berkata pada Dewa Sasin, ternyata dirimu Sasin Guanyin. Aku merasa sangat malu. Baru sebentar saja aku turun ke medan perang, aku sudah terluka. Dewa Sasin pun langsung bertanya, apakah raja baru Asura yang bernama Rahu itu yang telah melukaimu? Dewa Rulai pun menjawabnya bahwa itu adalah benar, dan tampaknya Rahu itu adalah orang yang sangat kuat. Dan bahkan Dewa Rulai mengakui mungkin saja Rahu lebih kuat dari dirinya. Dewa Sasin kini tidak percaya bahwa Rahu lebih kuat dari Tathagata. Dewa Rulai pun juga langsung berkata pada Dewa Sasin, untung saja aku segera diobati oleh Raja Naga. Tapi walaupun aku sudah agak baikan, aku tidak bisa bertarung saat ini. Aku harus fokus untuk mempercepat pemulihan tubuhku. Apakah kamu datang ke sini untuk mengunjungiku, Sasin? Dewa Sasin pun langsung menjawabnya, tidak. Aku datang ke sini karena aku mengikuti Sitian untuk bertarung di garis depan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin, Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut karena Kaisar Sitian telah turun langsung ke medan peperangan. Dan Dewa Sasin pun kini langsung berkata pada Dewa Rulai, dia berpikir bahwa Rahu sekarang terluka itu menjadi kesempatan besar dan berencana untuk memusnahkan Rahu terlebih dahulu. Dewa Rulai pun kini menjadi semakin kaget. Dan dia pun mengatakan bahwa para dewa tidak boleh meremehkan kekuatan dari Rahu. Dewa Sasin pun juga setuju dengan kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Rulai. Tapi menurut Dewa Sasin, Kaisar Sitian memiliki pendapatnya tersendiri. Karena dia adalah inkarnasi dari kesempurnaan dan keindahan, maka Dewa Sasin akan mengikuti dan mendukung semua yang dilakukan oleh Kaisar Sitian. Dewa Rulai pun kini juga akan berusaha berdiri dan akan ikut perang kembali. Tapi Dewa Sasin langsung mencegah Dewa Rulai dan mengatakan, kamu jangan bergerak, kamu harus tetap di sini untuk memulihkan diri. Jika kamu masih nekat untuk ikut berperang, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar pada dirimu. Dewa Rulai pun kini langsung tersenyum pada Dewa Sasin. Dewa Sasin pun juga langsung mengatakan pada Dewa Rulai agar dirinya tidak khawatir dan menyerahkan semua perang ini pada Dewa Sasin. Setelah mengatakan seperti itu, Dewa Sasin pun kini langsung pergi meninggalkan istana Raja Naga Tianyu. Dewa Rulai pun kini kembali melakukan semedi. Walaupun dia berusaha untuk tenang, tetap saja Dewa Rulai ini masih memikirkan Rahu karena menurutnya Rahu bukanlah Asura biasa dan tidak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai serangan yang dilakukan oleh Rahu kini menjadi bayang-bayang dari pikiran Dewa Rulai. Melihat Kaisar Sitian sudah tiba di arena peperangan, begitu juga dengan 13 Dewa Surgawi, hal ini membuat rakyat Asura tidak gentar sedikit pun, tapi mereka malah bersemangat untuk berperang. Dan 13 Dewa Surgawi yang berbaju emas dan berbaju ungu kini juga bersemangat menghadapi para Asura. Begitu juga dengan Hekian yang sudah menggunakan tombaknya untuk melawan Wangu. Wangu pun kini diserang bertubi-tubi oleh Hekian menggunakan serangan tombaknya dan berusaha akan memenggal kepala dari Wangu. Wangu pun langsung menangkap serangan tombak yang dilakukan oleh Hekian dan hal ini membuat Hekian menjadi terkejut. Wangu yang sudah menangkap tombak dari Hekian, dirinya pun kini langsung berkata, apakah kamu lupa? Kamu bertarung dengan siapa? Aku ini adalah dewa perang dan aku tidak akan pernah menyerah.
Melawan para dewa seperti kalian, aku tidak akan melemah sedikit pun. Dan Wangu pun kini langsung menggunakan serangan tandukan ke kepala Hekian yang membuatnya menjadi terlempar. Wangu pun juga langsung marah dan mematahkan tombak pedang milik Hekian. Setelah dia berhasil mematahkan tombak itu, Wangu pun kini langsung berteriak, "Apakah ini yang disebut para dewa? Kalian benar-benar tidak layak. Ayo datanglah kepadaku." Hekian yang melihat Wangu seperti itu, dirinya pun kini langsung akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun kini secara mengejutkan muncul di belakang tubuh Wangu. Kaisar Sitian pun kini langsung berkata, "Dapat bertarung tanpa rasa takut dalam kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Asura memang layak menjadi klan dewa perang, dan aku akan sedikit menghargai kalian. Kalian layak mati oleh pedangku." Setelah mengatakan seperti itu, Kaisar Sitian pun kini langsung menggunakan tebasan pedang surgawinya yang langsung memenggal kepala dari Wangu. Dan kini Wangu pun telah mati oleh serangan yang dilakukan oleh Kaisar Sitian. Dan Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan, "Apakah cara mati seperti ini yang kalian lakukan?" Kematian dari Wangu itu membuat rakyat Asura menjadi terkejut. Dan kini kepala Wangu pun menggelinding ke bawah. Lalu seseorang memungut kepala dari Wangu ini yang membuat semua yang melihat menjadi terkejut. Bahkan dengan Sitian dan para prajurit surga. Ternyata yang sudah mengambil kepala Wangu itu adalah Raja Gila Rahu yang kini sudah ada di hadapan dari Kaisar Sitian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Gila Rahu ini akan bertarung dengan Kaisar Sitian dalam keadaan yang masih cedera? Dan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.